Kami DPR sekali lagi mengendorse dan meminta pemerintah untuk menyelesaikan P1 tahun ini. P1, jadi kalau tadi P1 itu masih ada kurang berapa? 41.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Warsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Warsa Channel, edukasi dan informasi. Baik Sobat Warsa semua, kali ini saya akan bahas tentang hasil dari rapat antara Kemendikbudristek dan DPR RI ya, untuk Komisi 10 tentunya. Di mana di situ tentunya banyak sekali statement-statement yang sudah diberikan oleh hasil rapat ya, bahwasanya terkait dengan carut marut P3K untuk tahun 2022 ini harus segera diselesaikan ya. Oke, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semua, berkaitan dengan seleksi CPNS, seleksi ASN P3K untuk tahun 2022 ini banyak sekali menjumpai kendala, di mana tentunya kendala ini banyak sekali dan harus segera diatasi ya. Terutama untuk mekanisme-mekanisme yang sudah dijalani ternyata banyak sekali tersandung masalah ya. Terutama untuk prioritas 1 ya, di mana sudah dijanjikan bahwasanya P1 adalah hal yang harus diselesaikan dulu, tapi pada kenyataannya ternyata P1 juga tidak semuanya bisa terangkat di tahun ini. Nah, di sini saya akan menampilkan cuplikan dari hasil rakor nih, hasil rakor di mana Ketua Pimpinan Rapat saat itu untuk Komisi 10 sudah wanti-wanti kepada Ibu Nunuk Suryani selaku PLT dari Kemendikbudristek bahwa sebetulnya tugas DPR pada saat membuat kebijakan itu sudah selesai, sudah memberikan kesempatan kepada Kemendikbud untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer yang sudah berlangsung sejak 2016. Hanya mungkin ketika terjadi carut-marut yang tadi Pak Fikri sampaikan, ini urusannya adanya di Kemendagri, di Kemenpan RB, dan lain-lain. Saya juga turut prihatin karena Kemendikbud sebagai leading sektor kelihatannya memang kurang bernas. Nah, kenapa kurang bernas? Karena berbagai keterbatasan. Keterbatasan yang pertama tentu adalah pentingnya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, pentingnya pejabat-pejabat yang non-PLT itu ditempatkan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah sekali lagi kita tidak bisa mengambil kesimpulan atau keputusan-keputusan yang penting. Yang kedua, mungkin perlu saya catat dari harapan kawan-kawan. Kami DPR sekali lagi mengendorse dan meminta pemerintah untuk menyelesaikan P1 tahun ini. P1, jadi kalau tadi P1 itu masih ada kurang berapa? 41.000 ya, kalau nggak salah ya. Ini kalau bisa diselesaikan dulu, karena mereka sudah 1 tahun lebih. Dan banyak diantaranya juga mereka bahkan sudah tidak menerima gaji. Ya, terutama nih yang kawan-kawan dari swasta yang kebetulan mengikuti, itu sudah dibuang oleh sekolahnya. SK nggak ada, gaji nggak ada. Jadi mereka boleh dikatakan kondisinya juga morat-marit. Kemudian saya rasa poin yang penting juga adalah banyak orang bertanya kepada kami, wah enak sekali ya pendidikan Komisi 10 ngurus 20% APBN 600 triliun. Yang pada dasarnya sebetulnya yang hanya kita kelola di sini hanya 80 triliun sekian. Nah, turunnya 60% adalah DAU dan DAK. Tapi banyak yang tidak tahu DAU yang turun ke daerah atau DAK yang turun ke daerah itu jadi apa? Bahkan kemarin saya bersama dengan kawan-kawan Komisi 10 ini menerima rombongan Komisi Pendidikan dari daerah Provinsi Jawa Barat. Saya lupa komisi berapa, Komisi 5 kalau nggak salah. Datang ke sini marah-marah, mengatakan bahwa mana nih janjinya pemerintah pusat katanya mau memberikan dana untuk guru-guru. Dan kami katakan itu sudah turun berupa earmarking dari Kementerian Keuangan kepada provinsi. Tapi nyatanya Ketua Komisi Pendidikan pun tidak tahu bahwa dana itu ada. Artinya ada misinformasi terkait soal penggunaan DAU. Oleh karena itu kami minta agar tolong disampaikan komponen DAU dan DAK yang turun ke daerah itu apa saja. Walaupun sudah kita tahulah ada buat gaji tunjangan. Tetapi masalahnya apakah ada komponen untuk membayar gaji guru.
Berikutnya juga yang jadi permasalahan daerah adalah ketika gajinya dari pusat, tapi tunjangannya harus dari daerah. Dan tunjangan itu adalah sebesar gaji. Nah, itu yang menjadi kendala, yang menjadi masalah. Dan memang ini harus diselesaikan lintas kementerian. Saya mengendorse. Nah, itulah hasil salah satu dari tuntutan dari Komisi 10 DPR RI terhadap Kemendikbudristek untuk segera menuntaskan P1. Di situ sudah tegas sekali. Oke. Dan kemudian di sisi lain juga DPR RI ya, dari ini Komisi 10 khususnya, ini juga menuntut kepada Kemendikbudristek terkait dengan imbas dari pengadaan P3K ini, terutama yang P1 atau kaitannya dengan hijrahnya untuk guru-guru dari swasta tentunya ya, dimana tentunya dari guru swasta pun nanti sekolahnya akan ditinggal banyak sekali, sekitar 20.000. Nah, untuk seperti apa kelengkapan videonya kita saksikan bersama-sama. Ada poin yang perlu saya sampaikan, tolong selesaikan masalah hijrahnya guru-guru swasta ke P3K. Jumlahnya ternyata cukup besar, 60%. Saya tidak tahu di P1 atau di P2, di PG1 atau di PG2, tapi jumlahnya cukup besar. Dan kami sudah menerima di sini semua organisasi-organisasi sekolah swasta yang mengatakan bahwa investasi kami kepada guru-guru terbaik di swasta itu berpindah. Akhirnya mereka harus mencari guru baru dan timbullah dikotomi. Sementara yang guru-guru negeri tidak mau hak-hak mereka terambil dari guru swasta. Menurut saya ini harus diselesaikan. Karena terjadi dikotomi ini, akhirnya terjadi konflik di antara mereka. Jadi silahkan, mau PG1 dulu, selesaikan dulu. Lalu PG2, selesaikan dahulu. Lalu bagaimana dengan yang swasta? Karena kalau yang swasta ini dikasih urutannya paling akhir pun, mereka sudah dikeluarkan dari sekolahnya dan tidak dapat gaji. Jadi juga perlu harus kita selesaikan. Tambahan satu lagi buat Ibu Nunu. Memang benar kata Pak Fikri tadi, non-ASN berikutnya ini bentuknya apa? Karena kan honorer tidak boleh. Padahal kita tahu yang namanya di sekolah-sekolah itu justru kawan-kawan honorer ini yang bekerjanya mungkin lebih banyak. Dan sedikit saja, tolong sampaikan kepada Kemenpan RB atau Kemendagri, saya lupa, kenapa P3K seragamnya dibedakan daripada yang ASN? Nah, kemudian yang terakhir teman-teman semua, ini tuntutan dari Komisi 10 DPR RI ya kepada Kemendikbudristek, di mana di situ yang dihadirkan adalah Ibu Nunung Suryani selaku PLT Kemendikbudristek nih, bahwasanya nanti harus ada lini masa yang jelas ya. Untuk PG1 itu harus selesai sampai bulan Desember, artinya di akhir tahun ini. Kemudian PG2 harus selesai di bulan Februari tahun 2022. Nah, 2023 maaf. Nah, arti dari PG1 dan PG2 ini saya belum jelas pastinya ya. Silakan teman-teman simak ya. Kira-kira PG1, PG2 itu maksudnya apa? Apakah THK2 atau yang PG2 dimaksud adalah honorer? Nah, itu ya. Jadi sesuai dengan lini masa. Jadi penempatan itu nanti disesuaikan dengan urutan. Yang pertama adalah THK2, kemudian honorer, kemudian lulusan PG baru guru swasta. Apakah yang dimaksud PG2 itu adalah guru swasta, guru honorer, kemudian PG1-nya adalah THK2. Apakah seperti itu? Kita simak bersama-sama. Terakhir, Ibu Nunu, kami mengappeal time frame. Jadi lini masa penyelesaian PG1 harus selesai tahun ini. Tahun ini berarti tersisa adalah 2 bulan. PG2 harus selesai sampai bulan Februari. Kan PG2-nya itu kurang lebih sekitar berapa tadi, 20 sekian ribu ya. Itu bulan Februari. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mendorong pemerintah-pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah harus membuka DAU dan DAK pendidikannya dipakai untuk apa? Karena itu kami perlu tahu. Dan yang terakhir, memang apa yang menjadi kebijakan yang baik? Kami katakan kebijakan yang baik, 1 juta kesempatan untuk mengisi posisi guru. Ini sudah
dilaksanakan dengan baik, tetapi koordinasi lintas lembaga memang ini kelihatannya menjadi ego masing-masing. Dikarenakan apa? Dikarenakan belum terjadi koordinasi dengan baik. Makanya saya mengusulkan sekali lagi bahwa sebaiknya dipimpin oleh Wakil Presiden atau Menko, baik itu Menko PMK atau yang berhubungan dengan Kemendagri nantinya. Itu catatan-catatan dari kami. Selanjutnya Ibu Nunu boleh memberikan tanggapan, sekurang lebih sekitar 15 menit kami berikan kesempatan. Silakan Ibu Nunu. Nah, itulah intisari dari hasil rakor antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI ya, terkait dengan penuntasan P1 untuk ASN P3K tahun 2022 ini ya, dimana untuk Komisi 10 ini menuntut Ibu Nunu Suryani selaku PLT atau perwakilan dari Kemendikbudristek untuk membuat lini masa yang jelas ya untuk penyelesaian P1 ya, baik itu dari THK 2, kemudian honorer negeri, lulusan PPG dan guru swasta tentunya ya, dimana semuanya itu tentunya akan ada banyak sekali yang dirugikan ketika semuanya itu ada sebagian yang tidak tuntas atau tidak bisa selesai tahun ini. Oke, terima kasih semuanya teman-teman semua, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Untuk mendukung berkembangnya channel ini, jangan lupa juga mengaktifkan notifikasi loncengnya. Selamat siang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.